pada saat ini kita akan membuat sebuah video editing basic shoot type dengan Adobe Premiere. Oke, langkah yang pertama adalah setelah Anda membuka Adobe Premiere, silakan Anda bisa buka Open Project, pakai New Project, lalu kemudian misalnya saya kasih bikin foldernya di desktop ya. Lalu kemudian saya buat sebuah folder baru namanya editing dasar. Oke. Di editing dasar ini teman-teman akan menyusun sebuah rangkaian file-file yang ada close up, medium close up, ada long shoot, menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Oke, saya pilih ya. Oke, saya choose. Terus kemudian saya kasih nama. Misalnya basic shoot type. Oke, ini sudah ya. Kalau saya pikir sudah cukup. Tinggal di OK saja. Oke, nah, ini saya close ya. Cara close-nya tinggal ini. Oke, ini adalah sebuah tampilan dari Adobe Premiere. Pertama kali muncul seperti ini. Nah, lalu cara mengimportnya bagaimana? Mengimport videonya, Anda tinggal misalnya masukkan file, import, lalu kemudian Anda masukkan tadi filenya ada di sini ya. Nah, ini isinya ini sudah saya pilih ya. Nah, tinggal saya import. Oke. Nah, saran saya teman-teman, ketika Anda mengedit sebuah video, Anda melakukan sortiran file terlebih dahulu. Jadi supaya load dari Adobe Premiere itu tidak terlalu penuh gitu ya. Jadi Anda tidak kesulitan. Nah, ini adalah filenya ya. Ini di dalam satu folder ya. Jadi nah, ini kalau Anda klik, nah ini filenya di sini. Nah, kalau misalnya Anda membuat sebuah folder baru, misalnya nanti Anda membutuhkan misalnya musik, nah Anda bisa tinggal bikin folder di sini ya, new bin. Nah, oke. Nah, misalnya, oh ini sudah terbuat tadi ya. Nah, di dalam folder ini ada bin baru, misalnya ini nanti untuk tempat musik, nah seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda, wah saya nggak butuh folder yang banyak Pak, gitu ya. Anda tinggal delete saja. Caranya klik kanan, lalu kemudian Anda clear. Oke, nah kayak ini ya. Lalu kemudian memasukkan file-filenya, tinggal Anda drag ke dalam sini filenya. Nah ini adalah file video yang nanti Anda butuhkan. Nah, oke, saat pertama kali ya teman-teman, saya akan mencoba untuk ini menjadi urutan pertama ya, long shoot ya. Nah, oke, sekarang saya akan lebarkan atas bawah supaya jendelanya bisa kelihatan. Ini isinya tentang video apa. Nah, oke ya. Oke. Kalau di Adobe Premiere, zoom-nya itu menggunakan di tombol keyboard bisa pakai plus minus. Oke, ini saya zoom ya. Nah, ini. Nah, plus ini minus, ini plus. Oke. Nah, pertama kali saya biasanya akan menggambarkan keseluruhan dari awal adegan dari awal sampai akhir pakai adegan extreme long shoot gitu ya atau long shoot. Nah, kenapa? Supaya saya mengerti gambaran utuh filenya itu nanti isinya apa saja. Nah, contohnya seperti ini. Oke, stop. Ya. Masih menunggu, lihat orang. Oke. Mulai lihat jam. Oke. Terus kemudian Vira masuk. Oke, dikasihkan. Oke, tahan dulu, lihat-lihat. Terus kemudian baru dibuka.
Nah, terus tersenyum, terus lihat ke depan, cut. Nah, itu adalah gambaran umumnya. Nah, jadi teman-teman pada saat ini saya tidak akan menggunakan suara ya untuk video ini. Jadi caranya adalah saya tetap pada bagian ini saya tidak akan mematikan volumenya ya supaya mudah, supaya lebih cepat. Nah, kita pencet mute saja. Jadi ketika pencet mute, nah bagian ini tidak akan ada suaranya lagi gitu ya, karena nanti kita akan menambahkannya dengan musik. Nah, oke. Nah, lihat tidak ada suaranya. Oke, mari kita mulai ya. Jadi pas adegan pertama, oke. Eh, oke, biarkan orang tahu bahwa ini adalah adegan di sebuah taman. Oke, saya play. Jadi kalau misalnya Anda mau memplay sebuah video, Anda tinggal pencet yang ini ya. Atau Anda pencet space gitu ya. Spasi pada keyboard Anda gitu ya. Nah, oke, saya coba play. Oke, sampai sini ya. Saya potong. Cara potongnya adalah pakai yang Peso Razor Tool ini ya. Oke, saya potong. Kemudian saya del. Caranya klik kanan, clear. Atau Anda bisa pencet tombol del gitu ya. Nah, lalu berikutnya saya membutuhkan adegan lebih detail lagi gitu ya. Oke, ini adalah adegan long shoot ya. Sekarang kita lihat, saya coba zoom seperti apa. Nah, kalau saran saya, nah, oke sampai sini saya akan melanjutkan dengan adegan long shoot. Caranya saya potong. Oke, ini saya potong ya sampai sini. Saya clear, klik kanan. Nah, lalu kemudian saya coba masukkan adegan dia sudah hampir masuk ke taman. Oke, sampai sini. Tadi tangan kakinya sampai sini ya. Oke, saya potong. Oke, saya tarik coba kira-kira seperti apa. Oke. Oke, kita lihat penyambungannya. Oke, pas ya. Biarkan sampai berhenti. Oke, stop. Kasih tahu bahwa informasi bahwa dia adalah seorang wanita yang oke, saya posisinya pas madep ke sini ya. Jadi nanti lanjutannya adalah saya ingin mencoba ingin melihat detailnya. Oke, saya potong sampai sini. Oke. Klik kanan. Oke, saya clear ya. Lalu kemudian adegan detailnya berikutnya adalah oke, jadi saya ingin memberikan informasi di sini ada seorang wanita ya. Oke, saya yang ini medium shoot dulu. Saya akan ngasih tahu bahwa di sana ada jalan juga gitu ya. Oke. Oke, pertama dia dari sana tadi. Oke. Oke, jadi matanya lihat ke sini ya. Saya potong. Klik kanan. Clear. Oke. Atau Anda bisa pencet del gitu ya. Oke. Oke. Saya butuh detail wajahnya gitu ya. Oke, saya bisa coba saya potong lagi ya. Oke, saya del. Saya butuh detail wajahnya yang sedang menunggu ya. Oke, berarti tangannya sudah eh, apa? Sedakep gitu ya kalau istilah Jawanya. Berarti pas posisi ini ya. Oke. Oke. Nah, saya potong di sini supaya saya bisa mengerti ekspresinya.
Oke, buat dia agak kelihatan kesal gitu ya. Oke, sampai sini sudah tersenyum, jadi harus di-cut. Oke, kemudian kalau misalnya teman-teman menunjukkan bahwa dia mulai kesal gitu ya. Nah, kok lama banget gitu ya. Nah, oke. Bagian sini saya akan potong coba. Nah, jadi tingkatannya teman-teman semakin close up itu ekspresinya itu semakin kuat ya. Jadi beberapa film-film Korea itu menggunakan ekspresi close up untuk menunjukkan emosi dari wajah seseorang. Oke, kita lihat sambungannya. Oke. Oh, sudah tersenyum bagian sini. Nah, oke, kalau misalnya Anda memotong tanpa menggunakan gunting, Anda bisa menggunakan ini ya, tinggal di ujungnya digeser ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, wajahnya sudah mulai tidak begitu suka. Nah, sekarang adegan yang orang yang ditunggu akan muncul gitu ya. Nah, oke, sekarang saya akan pakai gambar ini. Oke, sampai sini ya. Oke, sampai sini saya akan coba. Saya bawa dulu ke sana ya. Oke, saya tarik aja. Oke. Berarti saya mulai adegannya dia sudah sampai sini saja. Oke, karena di belakangnya ada tong sampah ya, nggak enak. Nah, jadi saya potong sampai sini aja. Oke, dari sini. Oke, oke saya potong. Saya pencet del ya untuk kali ini. Nah, oke, langsung hilang. Nah, ada tokoh yang akan datang. Nah, kira-kira sampai sini. Oke, nah sampai sini teman-teman. Nah, saya ingin tokoh yang cewek ini kelihatan agak misterius ya, jadi tidak terlalu memperhatikan tokoh yang orang yang membawa surat ini gitu ya. Oke, saya potong. Kemudian saya del. Oke, menggunakan keyboard del ya tadi. Terus kemudian saya ingin melihat eh, ekspresi. Nah, ini sampai sini saja. Oke. Jadi adegan dia menerima. Oke, saya cut. Oke, ini teman-teman terlalu jauh ya file-filenya, akan saya geser. Caranya tinggal di select ya, di drag. Anda tinggal geret saja. Oke, saya zoom lagi. Oke, saya tarik. Adegan berarti dia mau sampai gitu ya. Jadi gerakannya berarti dia sudah sampai sini. Oke, ya. Oke ya, saya potong atau saya tarik saja. Seret. Oke, saya sambungkan. Oke, kita lihat seperti apa. Oke, sepertinya masih agak maju sih, harus maju segini. Oke ya. Jadi dalam editing itu kita harus membayangkan dalam satu waktu ya, jangan sampai ada jeda terlihat. Oke. Oke, coba kita lihat sekali lagi. Oke. Oke, dia pergi sampai sini ya. Oke.
Sekarang saya ingin menunjukkan ekspresi dari tokoh utama itu kebingungan atau bagaimana. Oke, sampai sini ya saya potong. Kemudian saya del, clear, ya. Ekspresi yang saya butuhkan adalah, kalau ini sepertinya saya tidak terlalu butuh ya. Oke, berarti, nah ini adegan dia membuka. Saya pakai medium shoot ya, karena medium shoot itu adalah paling aman untuk menyatakan sebuah aktivitas yang biasa. Jadi tidak sampai menunjukkan emosi, tetapi orang cukup tahu bahwa apa yang terjadi. Oke. Oke, berarti, nah ini saya perlihatkan sedikit wajahnya ya. Oke. Kita lihat. Oh, ternyata dia sudah jauh, berarti sudah sampai sini ya. Oke, sampai sini saya potong, saya zoom, saya tarik. Ya, oke, saya tarik ke sini. Nah, kemudian sampai sini dia dia mencoba untuk melihat-lihat. Nah, pas adegan membuka, ya, saya potong. Oke. Klik kanan, saya klik, oke. Kemudian adegan kertas dibuka ya, detail. Oke, bagian ini. Oke ya, coba kita lihat sambungannya. Oke, pas. Oke, sampai sini ya. Pastikan Anda sudah membaca sekilas. Oke, kita lihat ya. Selamat, Anda sudah lulus kuliah Basic Shoot Types. Oke, sampai sini kita potong. Oke, lalu kemudian endingnya adalah saya ingin menunjukkan ekspresi dia. Oh, ini ada ekspresi menunggu ya tadi ya, tapi saya tidak pakai. Nah, ekspresi terakhir adalah ekspresi dia senang ya. Oke, kita lihat setelah dia membaca. Oke, saya tarik sini. Endingnya adalah sampai dia lihat ke depan. Oke, sampai sini. Oke. Oke, kita lihat. Oke. Nah, kita lihat secara adegan keseluruhan sebelum kita finishing. Jadi yang ini kita sebenarnya tidak gunakan, tinggal saya clear saja ya. Oke. Mari kita lihat adegan keseluruhannya. Oke, sekarang videonya sudah selesai ya. Jadi itu adalah sebuah rangkaian videonya. Saya zoom coba. Sekarang kita akan merapikan dan menambahkan musik ya. Jadi yang saya lakukan adalah kalau di Adobe Premiere ya, itu ada beberapa musik yang sudah disediakan. Nah, caranya saya tinggal mencari ya di View ya, di Window. Kemudian cari di Essential Sound ya. Oke. Nah,
Ini ada beberapa musik-musik yang sudah disediakan, tapi syaratnya adalah Anda menyambung ke internet. Misalnya Anda tinggal pilih ya. Coba. Oke, misalnya saya memilih lagu tadi, caranya tinggal di drag saja ke bagian bawah ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, setelah misalnya Anda, wah ini kok tempatnya penuh sekali ya, Anda bisa melakukan geser-geser gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, Anda bisa geser ya filenya ini. Oke, Anda juga bisa geser. Nah, yang saya suka dari Adobe Premiere adalah dia sangat fleksibel untuk workspace-nya. Jadi kita bisa mengaturnya. Oke, saya ini besarkan. Oke, kita lihat. Saya sampai seperti ini ya. Mari kita nonton lagunya seperti apa. Oke. Nah, misalnya saya hanya memotong sampai situ saja ya, teman-teman ya. Nah, caranya adalah memotongnya adalah sama. Musiknya saya pakai potong tetap pakai silet tadi ya. Nah, oke. Oke. Oke, saya kemudian yang ini saya del. Oke. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah saya akan mencoba untuk menarik ke belakang ya semuanya. Oke. Nah, ini kan adegannya pertamanya mulai dari sini ya, tetapi musiknya mulai dari sini. Nah, saya ingin memajukan. Caranya adalah tinggal diklik saja ya. Oke. Oke, nah saya potong sini. Oke. Nah, teman-teman, di sini tadi ada yang suaranya kelihatan merah sekali. Nah, saran saya ketika mengedit sebuah video jangan sampai suaranya itu sampai merah, gitu ya. Nah, caranya adalah untuk mengecilkan suara. Saya biasanya untuk menormalkannya adalah dengan klik kanan, kemudian pakai audio ya. Jadi untuk pengecekan audio. Nah, saya lakukan adalah diklik, kemudian suaranya dinormalkan maksimal sekali -1 ya. Jadi -1 itu artinya tidak melebihi sampai batas 0 sini ya. Nah, oke, saya pencet -1, oke. Oke ya. Sebenarnya sudah aman. Nah, sekarang ini kan gambarnya terlihat terpaksa sekali ya. Muncul gitu ya. Langsung dari hitam langsung ke gambar. Nah, untuk mencari sebuah efek penghalusan, saya biasanya akan mencari efeknya di sini ya. Efek ya. Kalau tadi ini tempat file-file ya, tadi ya di sebelah kirinya. Lalu kemudian kalau efek kita cari di sebelah kirinya, kita klik saja. Video transisi ya. Di sini ada banyak sekali efek-efek, Anda bisa mencari dan mencobanya. Saya cari di sini ya, cukup mencari dissolve saja ya. Oke. Jadi kalau dissolve itu efeknya adalah jadi gelap atau terang. Oke. Nah, saya membutuhkan ini juga di bagian akhir. Oke. Oke, bagian akhir ya, saya potong. Saya tambahkan tadi ya. Terus kemudian, harus di bagian ujungnya. Oke. Oke, ya, ini ya. Nah, terus kemudian musiknya juga tadi saya kurang panjang ya, jadi saya tinggal tarik saja. Oke. Lalu kemudian kalau musik bagaimana? Nah, ada mekanisme untuk musik yaitu pakai audio transisi ya, supaya lebih keluar masuknya lebih halus ya. Nah,
saya kasih constant gain. Oke. Oke, sorry, salah. Kalau salah tinggal Ctrl Z saja ya, atau undo. Oke. Yang ini, oke ya. Nah, kita lihat seperti apa musiknya jadinya. Oke, gitu ya. Kalau, waduh kok kurang panjang nih Pak, untuk constant gain-nya gitu ya. Oke, saya tarik lagi bisa. Nah, oke, cukup ya. Nah, bagian depan juga sepertinya perlu diperhalus lagi ya. Untuk musiknya pakai constant gain. Oke, jadinya kita lihat seperti apa depannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sudah cukup ya. Nah, berikutnya adalah kita akan mencoba menjadikan file ini menjadi sebuah file video yang utuh ya. Caranya adalah kita harus melakukan pemagaran, yaitu melakukan mark-in ya. Oke. File yang dipagari ini adalah file yang terpilih nanti untuk diedit menjadi audio. Oke, ya, dipaskan. Lalu bagian yang terluar ya, berarti pakai mark out. Oke, nah, dipaskan dulu, di zoom ya, pastikan, oh ini masih ada dikit, dipaskan. Oke, nah, sekarang yang saya lakukan adalah tinggal mengekspornya ya, menjadi file. Nah, caranya adalah tinggal file, export, media. Nah, pilihlah ya teman-teman, kalau misalnya untuk Anda nanti taruh di posting di media sosial, saya pikir cukup menggunakan formatnya ya. Di sini ada banyak sekali format ya. Nah, saya menyarankan formatnya pakai format H264. H264 itu format yang saya pikir cukup compact ya. Jadi ukurannya tidak terlalu, file ukuran size-nya tidak terlalu besar, tetapi di mata sudah terlihat sangat jelas. Oke, ini H264. Lalu presetnya, nah, Anda ubah jadikan medium saja. Nah, apa sih Pak dampaknya? Lihat, ukuran filenya kalau medium bitrate ya, ini pakai cuma 16 MB nanti hasilnya. Kalau yang high bitrate ya, ini 54 MB. Nah, seperti itu. Nah, Anda tinggal pilih yang mana. Jadi kalau detailnya itu selisihnya cuma sedikit. Oke. Misalnya saya pakai medium bitrate saja ya. Karena hasilnya paling juga tidak sama. Hasilnya sama. Dikit gitu ya bedanya. Nah, ini untuk output namanya akan ditaruh di mana? Misalnya saya taruh di desktop, kemudian saya kasih nama basic shoot type yang final. Oke. Saya pencet save. Anda tinggal ekspor saja. Dan menunggu hasilnya. Oke, nah, jadi kalau ini ada unlicensed audio ya, jadi Anda bisa bisa menggunakan audionya secara bebas gitu ya. Tapi saran saya Anda harus cantumkan siapa pembuatnya dan judul lagunya. Oke. Nah, jadi kalau untuk Premiere yang sekarang ya, Adobe Premiere Pro yang saya gunakan untuk proses transfernya, itu kalau misalnya kita tidak menambahkan efek apa-apa, itu sangat cepat ya teman-teman. Tapi kalau misalnya Anda menambahkan warna, Anda menambahkan teks, menambahkan animasi, nah itu bisa lama sekali gitu ya. Jadi makanya teman-teman, kalau misalnya kita ketika nanti ngedit, kita harus melihat, oh ini kebutuhannya hanya ditonton saja gitu ya, dan hanya menyampaikan informasi secara sederhana, maka saya kayaknya tidak perlu mengedit audionya gitu ya. Tidak mengedit warnanya gitu ya. Jadi nanti supaya prosesnya bisa lebih cepat gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda masuk pada video-video yang sinematik ya, maka Anda perlu melakukan tahap berikutnya, yaitu pewarnaan gitu ya. Tetapi itu pun juga menjadi sebuah bagian tersendiri ya. Ada orang yang khusus untuk memang dia mewarnai video. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya tampak lebih dramatis, supaya tampak lebih sesuai dengan genrenya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi
Kalau misalnya Anda ingin fokus pada pewarnaan, Anda juga harus punya waktu khusus untuk pewarnaan video itu dalam satu scene tersendiri. Nah, baik, ini sudah hampir selesai. Oke, video sudah selesai dan oke ya, saya pencet oke. Jangan lupa file terlalu di-save untuk kepentingan Anda bisa mengeditnya kembali. Nah, file sekarang sudah selesai ya. Kita lihat ada di Basic Shoot Tab ya, ada di folder di desktop. Itu saja dari saya, teman-teman, untuk editing Basic Shoot Tab.